Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Syakur Rahmah, NPM 1911080335, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas BKPI 6E. Baik, di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Method Teaching yang diampu oleh dosen Dian Mayasari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Ulfa, Nak. Ibu guru dari guru BK SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Oh, Ibu Ulfa yang membawa materi pada PLS dulu itu ya, Bu? Iya, Nak. Iya, Nak. Bagaimana kabarnya, Nak Lisa? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik, Nak. Ngomong-ngomong, kenapa Ibu tahu nama saya? Iya, soalnya kamu kan yang paling aktif bertanya dan menjawab saat masa PLS itu, Nak. Iya sih, Bu. Berkat itu saya dapat hadiah dari kakak OSIS. Dapat. Oh ya, masa sih? Emang nggak tahu loh kalau ada hadiahnya. Emang apa hadiahnya? Dapat voucher kuota data, Bu, lumayan gede nominalnya. Bisa buat nge-zoom YouTubean selama 3 bulan. Wah, bagus dong, Nak. Jadi gimana nih rasanya belajar daring selama 5 bulan terakhir? Alhamdulillah ada suka dan dukanya, Bu. Coba Ibu mau dengar apa sukanya dulu. Saya suka, Bu, karena dengan belajar daring saya bisa bantu orang tua. Lalu bagaimana dengan dukanya, Nak? Justru itu, Bu, saya jadi malas saya saat ini. Ya, apa itu, Nak? Masalahnya seperti apa itu? Tapi saya malu dan takut, Bu, nanti masalahnya jadi tersebar ke orang-orang. Insya Allah, Nak, Ananda tidak salah untuk menjadikan Ibu tempat sharing, karena kami sebagai konselor sekolah diatur oleh yang menanyakan ke kode etik. Kode etik itu apa, Bu? Kode etik merupakan tata cara, aturan, ketentuan sebagai pedoman menjalani tugas dan aktivitas suatu profesi, dan salah satu kode etik BK itu menjaga rahasia konseling alias rahasia atau masalah yang Ananda alami. Jadi tidak usah takut, Nak. Bagaimana bersedia mengikuti proses konseling ini? Iya, Bu. Tapi saya dan Ibu nanti mesti ngapain aja ya, Bu? Selama proses konseling berlangsung, Ibu bertanggung jawab sebagai konselor dalam proses konseling untuk mengembangkan potensi Ananda agar dia mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri. Sedangkan peran Ananda adalah to do the work, alias selama proses berlangsung Ananda harus terbuka dan mengungkapkan semua masalah dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana, Nak? Apakah sudah paham? Iya, Bu, saya paham. Sekarang kita akan melaksanakan kontrak waktu Ananda. Ibu harap kita bertemu untuk beberapa kali pertemuan di hari ini dan jam yang sama dengan waktu setiap kali melakukan konseling, yaitu 10 menit. Bagaimana, Nak? Iya, Bu, saya paham. Nak Lisa, ayo, Nak, silakan ceritakan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi begini, Bu, saya aktif kok, Bu, belajar online selama 2 bulan pertama. Nilai dan tugas juga alhamdulillah sama damai. Tapi Kenapa, Nak? ibu saya kan melahirkan, Bu, dan saya anak pertama. Adik-adik saya juga masih kecil, Bu. Tapi adik saya udah ada yang SMP juga sih, Bu, kelas 1. Dan ibu tahulah apa yang terjadi dalam resiko menjadi anak pertama itu seperti apa. Ya, Ibu paham, Nak, karena Ibu juga anak perempuan pertama di keluarga Ibu. Iya, Bu. Tapi orang tuamu paham kan kamu sedang belajar online atau daring? Gimana ya, Bu? Membahasnya itu jadi gini, Bu, ibu saya itu tamatan SD, ayah saya juga nggak sekolah sama sekali. Jika Anda ada di rumah, jadi sekarang kerjaan ayah kamu apa sekarang? Serabutan, Bu. Nggak mau. Jadi Ananda merasa orang tua Ananda
adalah orang yang tidak paham dengan kondisi Ananda sekarang ini. Kalau bisa dibilangin sih seperti itu, Bu. Jadi selama ini Ananda hanya belajar tanpa pemantau dari orang tua. Iya, Bu. Dari SD, SMP, ya begitulah, Bu, hidup orang di kampung. Gitu. Jadi selama ini Ananda menjaga adik Ananda di rumah. Iya, Bu, bukan hanya itu, karena hamil tua jadi kondisi ibu saya itu sangat lemah. Jadi saya memasak, terus menyuci, terus dan mengurus pekerjaan rumah di rumah, Bu, dan yang pastinya ngurus adik-adik saya. Bukan itu mengikuti kelas belajar, Bu. Baik, jadi Ananda tidak mengikuti kelas belajar online karena Ananda diamanahkan orang tua untuk mengurusi adik-adik dan mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Bukan tidak mengikuti kelas belajar, Bu, saya ikut kok. Misalnya saat guru memberikan materi, saya tetap baca karena di sekolah kan ada himbauan dari Kapsek. Nah, jadi guru-guru semua tuh pakai metode belajar WA gitu loh, Bu. Nah, jadi tapi kan di sini saya sulit mengerjakan tugasnya, Bu. Jadi bukannya tidak ikut belajar, hanya saja Ananda tidak pernah mengumpulkan tugas karena terhalang dengan pekerjaan yang ada di rumah. Nah, betul sekali, Bu. Oh, berarti Ananda terjebak dalam masalah mengatur waktu ya? Sepertinya sih seperti itu, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, Nak, apa hal yang ingin kamu capai di masa yang akan datang? Yang pasti saya ingin membahagiakan ibu dan ayah saya. Caranya? Iya, saya menjadi guru. Baik, pekerjaan yang layak yang seperti apa itu, Nak? Ini saya mau jadi guru. Bagaimana cara menjadi guru? Bagaimana cara menjadi guru? Ulang. Yuk, 1, 2, 3. Bagaimana cara menjadi guru? Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, lalu saya harus fokus sama sekolah, Bu. Lalu realitanya? Tak apa, Nak, silakan menangis. Ibu bantu saya keluar dari pikiran saya yang dongkol selama ini ya, Bu. Baik, Ibu paham. Nah, Ibu sekarang akan mengajak Ananda dalam melihat sebenarnya Ananda bermasalah dalam hal apa. Iya, Bu. Apakah semua kejadian ini bermula akibat pikiran atau motivasi Ananda yang rendah dalam belajar, atau mungkin Ananda sendiri yang tidak mampu mengolah diri Anda? Sebenarnya perihal pikiran dan motivasi ya, Bu. Baik dari dari saya sendiri, Bu. Kalau dipikir memang saya saja yang masih tidak mampu mengelola diri, terutama pada waktu, Bu. Baik, menurut Ananda bagaimana sih cara mengatur dan mengelola waktu yang baik dan tepat itu gimana sih? Kalau menurut saya ya, Bu, mengerjakan pekerjaan yang prioritas dulu, maksudnya yang dipentingin dulu, Bu. Baru membunyikan alarm, lalu membuat membuat jadwal pelajaran gitu. Harus on time gitu ya? Iya, betul, Bu. Baik, Ananda memiliki 3 alternatif. Menurut Ananda, apa kelebihan dan kekurangan ketiga hal itu jika dipakai untuk menyelesaikan masalah Ananda? Kalau prioritas ya pasti ngalir gitu aja ya, Bu. Karena kan semua pekerjaan rumah saya prioritas. Mungkin hal yang membuat saya lupa sama tugas sekolah itu loh, Bu. Baik, bagaimana dengan alarm? Kalau saya tidak bisa, Bu, karena HP saya kan gunanya belajar daring. Kadang dipakai sama adik saya, Bu. Nah, takutnya mengganggu dia gitu, Bu. Menerapkan teknik konseling yang disebut teknik self management alias pengaturan waktu. Sebenarnya dalam ilmu konseling, mengelola waktu termasuk ke dalam teknik self management. Apa itu, Bu? Self management atau manajemen diri adalah pengendalian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan. Bisa dari segi ucapan atau suatu pikiran.
sehingga dirinya terhindar dari hal-hal yang tidak baik serta meningkatkan diri untuk berbuat secara baik dan benar dalam konteks tertentu. Jadi sekarang coba Ananda mengambil secari kertas dan pulpen dan silakan mencatat semua perilaku yang menyebabkan Ananda tidak mengerjakan tugas. Bagaimana Ananda, sudah selesai? Sudah, Bu. Setelah mencatat itu semua, apa yang Ananda inginkan silakan dicatat kembali. Bagaimana, Nak? Sudah, Bu. Coba kamu membaca kembali kedua hal yang tersebut, lalu simpulkan penyebab permasalahan Ananda dan harapan Ananda. Penyebab masalah saya adalah saya kurang mampu menyisihkan waktu untuk belajar. Nah, selanjutnya itu pada saya mempunyai cita-cita menjadi seorang guru dan masuk perguruan tinggi jalur SNPTN itu, Bu. Oleh karena itu saya harus memperbaiki nilai-nilai saya. Itu. Baik, Ibu menawarkan solusi agar Ananda mampu membagi waktu. Apa itu, Bu? Coba Ananda membuat tim Skuldel dan menempelnya di kamar Ananda, bagaimana? Tapi saya tidak punya kamar pribadi, Bu. Adik-adik saya juga masih kecil, takutnya malah dicoret dirobek-robek gitu. Baiklah, Ibu mengerti, Nak. Jadi menurutmu dalam membuat time Skuldel sebaiknya ini dibuat dalam bentuk apa? Bagaimana ya, Bu? Mungkin saya harus tulis sebesar karton, menilai dan menempelkannya di dinding gitu ya, Bu, agar adik-adik saya itu tidak mengacaukan gitu. Nah, seperti itulah bentuknya, Nak. Iya, Bu. Bagaimana, Nak? Saya akan membuatnya, Bu. Tapi kalau boleh Ibu tahu nih, apakah Ananda yakin dengan alternatif itu? Yakin dong, Bu. Apakah hal itu sesuai dengan nilai yang Ananda tentukan? Insya Allah, Bu. Saya yakin karena bisa menjadi alarm bagi saya. Apakah Ananda yakin hal itu bisa menolong Ananda? Karena kadang suatu yang kita tulis bisa berdampak dengan hal yang akan kita lakukan ke depannya, Bu. Miss, apakah Ananda sudah siap melakukannya? Sekarang kita tiba pada bagian siap, Bu. Siap banget, Bu. Sekarang kita tiba pada bagian paling sulit, yaitu mempertimbangkan cara-cara melaksanakan alternatif. Apakah alternatif itu menolong adalah Anda mencapai tujuan Anda untuk memahami diri dan merasa lebih baik terhadap diri sendiri. Iya, Bu. Langkah apa yang akan Ananda ambil untuk mencapai itu? Setelah ini saya akan mencoba merenungkan bagaimana harusnya saya menyisihkan waktu untuk belajar. Saya punya semangat. Saya ingin tahu kekuatan apa yang Ananda miliki yang biasa mengatasi keterbatasan waktu Ananda. Saya punya semangat untuk terus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya, Bu. Adakah seseorang yang perlu dilibatkan? Kedua orang tua saya pastinya, Bu. Saya akan saya pahamkan terkait waktu belajar saya dan ibu saya sendiri yang akan membimbing saya terus dalam mengingatkan perubahan waktu saya. Kapan Anda memulai cara tindakan Anda? Setelah berproses konseling ini, Bu. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Saya akan mengambil diary saya yang selalu saya buka dan menulisnya keinginan dan bagaimana saya mencapai itu, serta bagaimana saya menyusun tipe Skuldel setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggunya, Bu. Nah, berdasarkan semester yang akan datang nanti, Bu. Baik, Ibu sangat senang dengan usahamu ingin berubah, Nak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, pekan depan ini waktu yang sama Ibu telepon Ananda lagi ya untuk melihat perkembangan dari perubahan yang telah Anda lakukan. Gimana? Apakah sudah cukup dengan yang tadi
telah ibu kasih jalan keluarnya. Iya Bu, insya Allah sekali lagi saya terima kasih kepada ibu. Iya nak, sama-sama. Yaudah Bu, saya pamit ya Bu. Iya, Wassalamualaikum. hati-hati ya.